Seleksi bahan pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhazra, NIM 20234090, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, jurusan Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah yaitu manajemen koleksi. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang proses seleksi bahan pustaka. Yang pertama itu definisi seleksi bahan pustaka. Definisi seleksi bahan pustaka yaitu proses mengidentifikasi bahan pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di perpustakaan. Selanjutnya yaitu tahapan dalam proses seleksi pada bahan pustaka. Terdapat 5 tahapan dalam seleksi proses bahan pustaka, yaitu mengidentifikasi kebutuhan koleksi dalam hal subjek dan jenis materi yang spesifik. Kedua, penentuan beberapa banyak dana yang tersedia. Yang ketiga, mengalokasikan sejumlah dana tertentu untuk setiap kategori atau subjek. Yang keempat, mengembangkan rencana untuk mengidentifikasi potensi materi yang bermanfaat untuk diperoleh. Yang kelima, melakukan penelusuran untuk materi-materi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu personalia yang dapat melakukan seleksi bahan pustaka atau orang-orang yang dapat melakukan seleksi bahan pustaka, yaitu pustakawan. Yang kedua, subjek spesialis atau guru dosen. Yang ketiga, pemimpin di organisasi induk. Yang keempat, komisi perpustakaan. Dan yang kelima, anggota lain yang berpengaruh di perpustakaan. Selanjutnya yaitu syarat untuk menjadi pemilih buku yang baik. Syarat untuk menjadi pemilih buku yang baik yaitu yang pertama, menguasai sarana bibliografi yang tersedia, paham akan dunia penerbitan atau penerbit, spesialisasi penerbit, kelemahan mereka, standar, hasil terbitan yang ada di selama ini, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengetahui latar belakang pemakai perpustakaan. Ketiga, mengetahui kebutuhan pemakai. Dan yang keempat, personel pemilihan buku harus bersikap netral, menguasai informasi, memiliki akal sehat. Yang kelima, pengetahuan dalam mengenai koleksi perpustakaan. Yang keenam yaitu mengetahui buku melalui proses membaca. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang berwenang melakukan seleksi menurut jenis perpustakaan. Perpustakaan sekolah, kepala sekolah atau wakil dan guru. Yang kedua yaitu perpustakaan umum, yaitu pihaknya yang berwenang adalah Dewan Penasehat atau penyantun perpustakaan, tokoh masyarakat yang ada. Yang ketiga, perpustakaan perguruan tinggi, pihak yang berwenangnya yaitu pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan dosen, dan pustakawan. Yang keempat yaitu perpustakaan khusus, yaitu yang berwenang adalah pimpinan institusi di mana perpustakaan bernaung, orang-orang yang mengetahui kebutuhan institusi, misal peneliti. Yang selanjutnya yaitu pihak-pihak yang berwenang melakukan seleksi menurut jenis perpustakaan. Keputusan terakhir hasil pemilihan akan diadakan atau tidak ada di tangan pustakawan karena lebih mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama yaitu keadaan koleksi. Yang kedua, prioritas pengadaan agar koleksi berimbang. Yang ketiga, anggaran yang tersedia. Yang selanjutnya itu persyaratan pustakawan menyeleksi bahan pustaka. Pertama yaitu memahami kebijakan pengembangan koleksi. Yang kedua, dapat bekerja sama dengan pustakawan lain, staf pengajar, unsur pimpinan, toko buku, penerbit. Selanjutnya itu memahami program lembaga yang sedang dilaksanakan dengan kecenderungan tren. Selanjutnya, dapat menggunakan alat bantu seleksi, dapat menggunakan sarana pendukung seperti komputer, internet, fax, dan telepon, dan sebagainya. Selanjutnya itu memahami dan mengikuti peraturan berkaitan dengan pemilihan perpustakaan. Selanjutnya yaitu prinsip seleksi. Yaitu prinsip seleksi memiliki tujuan
prinsip seleksi yaitu adalah satu, memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang diberlakukan dalam menunjang sistem yang ada di lembaganya. Yang kedua, memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna. Yang ketiga, memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang berisi bahan hiburan dan rekreasi. Yang keempat, mengawetkan bahan pustaka penting yang menggambarkan perkembangan lembaga induk. Selanjutnya, beberapa pandangan dalam membangun koleksi perpustakaan. Yang pertama, pandangan tradisional. Mengutamakan nilai intrinsik bahan pustaka. Bahan pustaka yang nilai tidak bermutu tidak akan dipilih. Yang kedua, pandangan liberal. Mengutamakan popularitas sampai bahan pustaka yang disukai dan banyak dibaca. Yang ketiga, pandangan pluralistik, yaitu mencari keseimbangan antara tradisional dan liberal. Selanjutnya yaitu pedoman dasar yang perlu dimiliki personal yang bertanggung jawab melakukan seleksi awal. Mengetahui berbagai jenis bahan pustaka yang ada di pasaran. Memahami tujuan dan fungsi perpustakaan tempat ia bekerja, mengenal kebutuhan masyarakat yang dilayani, mengenal prinsip-prinsip seleksi, mengenal dan mampu menggunakan alat-alat bantu seleksi, memahami berbagai kendala yang ada. Kriteria khusus yang perlu dipertimbangkan dalam seleksi. Judul disesuaikan dengan program lembaga yang ada. Yang kedua yaitu kriteria khusus yang perlu dipertimbangkan dalam seleksi, yaitu judul diselesaikan dengan tingkat pengguna. Yang ketiga, pengarang sudah sangat terkenal di bidangnya atau ahli dan pakarnya. Yang keempat, isi buku harus tahan lama, berbobot dan tidak cepat berubah. Yang kelima, penerbit cukup dikenal pada bidangnya. Yang keenam, tahun dan edisi terbaru. Yang ketujuh, harganya cukup terpantas dan terjangkau. Selanjutnya itu kriteria evaluasi yang bisa dijadikan dasar dalam seleksi bahan pustaka. Yaitu dalam melakukan seleksi perlu dilakukan evaluasi terhadap buku yang akan dipilih. Evaluasi koleksi sampai mempertimbangkan nilai intrinsik dan ekstrinsik bahan pustakanya. Selanjutnya itu kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi terdapat 4 kriteria, yaitu tujuan, cakupan dan kelompok pembaca. Yang kedua, tingkat kesulitan, yaitu penerbit, jenis buku yang diterbitkan, pengarang, subjek. Yang ketiga, kredibilitas pengarang dan penerbit. Keempat, bidang seleksi bahan pustaka. Yang kelima, perbandingan sampai dengan koleksi existing perpustakaan. Yang keenam, faktor waktu atau kedaluarsaan sampai bidang teknologi lebih cepat usang daripada humaniora. Ketujuh, format fisik, bentuk huruf, penjilitan. Kedelapan, harga. Yang kesembilan, menunjang kurikulum. Yang kesepuluh, permintaan. Selanjutnya yaitu variasi dalam seleksi. Variasi dalam seleksi koleksi perpustakaan ditimbul karena adanya perbedaan institusi atau lembaga yang mengaungi perpustakaan. Variasi seleksi terdapat pada adanya perbedaan jenis perpustakaan, hingga perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus. Selanjutnya yaitu alat bantu seleksi, di mana alat bantu seleksi tujuannya adalah yang pertama itu memudahkan pemilihan bahan pustaka yang diperlukan. Yang kedua, sebagai alat verifikasi dan identifikasi hingga acuan untuk mengetahui data bibliografi yang benar dan lengkap seperti pengarang, judul, ISBN atau ISSN, atau masih tersedia di pasaran atau tidaknya. Kedua, kelompok alat bantu seleksi. Yang pertama yaitu terdapat 2 kelompok alat bantu seleksi dalam seleksi koleksi perpustakaan, yaitu yang pertama adalah alat bantu seleksi. Alat bantu yang dapat membantu pustakawan untuk memutuskan apakah bahan pustaka akan diselesaikan dan diseleksi karena informasi yang diberikan dalam alat bantu tersebut tidak terbatas pada data bibliografi, tetapi juga mencakup keterangan bahan pustaka tersebut dan keterangan lain yang diperlukan untuk mengambil keputusan.
Yang kedua yaitu alat identifikasi dan verifikasi. Alat bantu seleksi yang hanya mencantumkan data bibliografi bahan pustaka, kadang-kadang dengan harganya, misalnya katalog penerbit, berbagai jenis bibliografi, katalog perpustakaan, dan juga tinjauan buku. Selanjutnya ada 8 kategori alat bantu seleksi. Terdapat 8 kategori alat bantu seleksi dalam koleksi perpustakaan. Yang pertama, sumber informasi buku-buku yang baru diterbitkan. Yang kedua, katalog, brosur dan lembar promosi. Yang ketiga, tinjauan buku-buku terbaru. Yang keempat, bibliografi nasional. Yang kelima, pangkalan data online. Yang keenam, buku-buku terbaik, daftar yang direkomendasikan dan koleksi inti. Yang ketujuh, bibliografi subjek. Kedelapan, daftar tambahan koleksi. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang saya salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.